A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan babus sabri, bab yang kedua setelah babut taubah, bab taubat, bab sabar. Sekarang hadis yang ke-18 dari babus sabri. Kalau dari pertama hadis yang ke-42. Ngaji niki sudah 1 tahun. Dulu awal ngaji niku juga bulan Agustus awal. Kemis pertama bulan Agustus. Niki sudah 1 tahun yang lalu. Wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, lan diriwayatake saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat dekat awal-awal masuk Islam, biasa membantu kebutuhan Kanjeng Nabi, termasuk sahabat yang direkomendasikan untuk mengajarkan Al-Quran. Niki Abdullah bin Mas'ud. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, lamma kana yaumu Hunainin, ing dalem semangsane tinemu terjadi apa yaumu Hunainin, dina Hunain, artinya perang Hunain, perang setelah Fathil Mekah tahun ke-8 Hijriah. Sebagian penduduk Mekah ada yang beriman, sebagian lagi ada yang lari meminta bala bantuan, termasuk ke wilayah Hunain. Hunain itu sebelah timur lautnya kota Mekah, arah ke Taif. Di antara Mekah dan Taif itu terdapat lembah, namanya lembah Hunain. Di situ pernah terjadi pertempuran yang sebenarnya dari segi jumlah niku tidak seimbang. Wong Islam niki sangat banyak. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Niku wong Islam ditegur waliane perang Badar. Perang Badar niku umat Islam sedikit, orang kafirnya itu 3 kali lipat.
Tapi Hunain itu sebaliknya, orang Islam itu sangat banyak, 12.000 umat Islam niku. Tentara nih, mboten 313, 12.000. Dan penduduk Hunain itu sedikit. Tapi orang-orang Hunain ini menggunakan taktik yang luar biasa, memanfaatkan celah-celah tebing lembah di Hunain itu untuk menjatuhkan batu-batu besar dari atas. Lalu ketika pasukan Islam niki panik, digempur dari 2 arah, sehingga kocar-kacir waktu niku. Idz a'jabatkum kasratukum, ketika itu kalian membanggakan pasukan yang sangat banyak itu, falam tughni angkum syai'a, ternyata akeh niku mboten jaminan menang. Mulane ten Quran niku enten kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Pirang-pirang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Pancen sing ngalahno niku Allah. Yang memberi kekuatan untuk menang itu Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Umat Islam ngalami niku. Bagaimana ketika sedikit dalam perang Badar niku bisa menang. Bagaimana ketika banyak dalam perang Hunain niku umat Islam hampir saja umpama mboten oleh pitulunge Allah ngoten. Waktu niku sahabat Abbas langsung berteriak keras, memerintahkan semua pasukan Islam untuk tenang, sebab diisukan Kanjeng Nabi wafat. Ketika semuanya sudah tenang, baru pertempuran bisa dilanjutkan dengan suasana yang sesuai yang diharapkan umat Islam. Akhirnya menang dan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Perang niku kan ngonten. Perang niku sing kalah pasukannya ditahan, ditawan, kekayaannya menjadi milik bagi yang menang. Niku dari dulu sampai sekarang. Lah, ketika perang Hunain ini terjadi tahun ke-8 Hijriah setelah Fathil Makkah, asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, lalu pada saat proses pembagian harta rampasan perang niki biasane wong niku nek saat berjuang niku ikhlasnya luar biasa, tapi begitu kemenangan sudah diraih, kekayaan sudah didapat, wayahe dum-dum niki biasane momen-momen tidak akur mulai terjadi. Pada saat bagi-bagi niki saat-saat yang rawan terjadi perpecahan. Di mana-mana. Indonesia itu kenapa pemberontakan terjadi setelah kemerdekaan? PKI Madiun 48, padahal PKI ya melok berjuang. Dan seterusnya, DITII dan seterusnya. Niku nggih karena mulai bagi-bagi kekuasaan niku. Ada yang merasa berjuang tapi tidak mendapatkan bagian yang sama. Nah niku akhirnya ngonten niku ket rumiyin. Di mana-mana seperti itu. Lah, Kanjeng Nabi niki ketika membagi harta rampasan perang perlu diingat
Kanjeng Nabi niku wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangan sangka hanya Al-Qur'an saja yang menjadi wahyunya Allah. Tapi apa yang diucapkan beliau, termasuk apa yang menjadi perilaku beliau, itu tidak lain semua dibimbing oleh wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Mulane hadis sunnah itu menjadi dasar hukum. Karena dawuh, perilaku, ketetapan dari baginda Nabi itu semuanya bimbingan wahyu. Bukan seperti manusia biasa. Sehingga ucapan sahabat itu tidak termasuk. Qaulus sahabi, ucapan sahabat itu tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Baru ijma'nya sahabat itu dijadikan. Kesepakatan sahabat itu baru dijadikan. Tapi kalau sekedar pendapatnya sahabat, itu karena nanti bisa berbeda dengan pendapat sahabat yang lain. Niku penting untuk difahami terlebih dahulu. Termasuk ketika Kanjeng Nabi mulai membagikan harta rampasan perang niki. Jangan dikira niki semau-maunya Kanjeng Nabi. Yang dekat dapat banyak, yang tidak dekat tidak kebagian. Nah niki menungso biasa. Nggih. Sing cidek oleh walaupun ndak berhak, yang jauh ndak dapat walaupun berhak. Niku manusiawine menungso wis wonten niku. Nggih. Walaupun keliru tapi ya wis ngoten niku ya napa malih menungso niku wis. Golek sing kaya Kanjeng Nabi nggih mboten sulit lah. Sangat sulit. Ya lumrahe ngoten niku. Bagekno nang wong idek niku gampang, cepet, nyenengno, enak. Bagekno nang wong ado niku yo angel, suwe, kadang ndak sesuai harapan. Karena ndak kenal, ndak ada terima kasihnya. Wis wonten-wonten niku kadang ada plus minusnya semuanya niku. Lah Kanjeng Nabi niki ketika membagikan harta rampasan perang niki, apalagi ucapan saja dibimbing wahyu, perilaku apalagi termasuk dalam proses membagi harta rampasan perang. Lah niki Kanjeng Nabi ketika itu pola pembagiannya itu menimbulkan orang-orang yang tidak kokoh keimanannya niku jadi salah paham atau bahkan memang orang-orang munafik yang mengambil kesempatan. Waktu niku asaron dhisikno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan ing kelompok manusia fil kismati ing dalem pembagian. Niki mendapatkan bagian yang lebih banyak dan lebih dahulu. Padahal niki bukan orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan bukan orang terdekate Kanjeng Nabi. Niki contone niki, fa'aqto. Panjenengan sing nyekel HP niku saged download kitab Riyadhus Shalihin. Sak mangke niku kan kathah download kitab niku gampang. Niki bab taubat hadis ke 42 atau 18. Bab sabar nggih, bab sabar. Contohnya niki di dalam beliau mendahulukan orang jauh, orang asing yang baru masuk Islam. Fa'aqtanuli paring sapa Kanjeng Nabi Al-Aqra' ibna Habis. Aqra' bin Habis, orang dari Bani Tamim, termasuk min sadati Tamim,
pembesarnya kabilah Bani Tamim yang baru saja masuk Islam, seperti di dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ini salah satunya Bani Tamim. Orang itu masuk Islam berbondong-bondong, satu kabilah. Niku diantaranya nggih niki karena Kanjeng Nabi ketika ada pembesar dari satu kabilah itu masuk Islam, pembesar ini oleh Kanjeng Nabi diberi pemberian yang istimewa, termasuk Aqra bin Habis niki diberi oleh Rasulullah mi'atan ing 100 minal ibili saking unta. Wong siji, Pak. Wong siji dikai 100 unta, mboten wong siji dikai 1 unta, mboten. Padahal seekor unta itu kalau sekarang nggih, gawe rego sakniki mawon. 1 ekor unta itu kalau sekarang itu sekitar 70 juta rata-rata. Standar niku 70 juta. Niku nek ping 100 napa mboten 700 juta. Kok 700? 7 miliar. Nggih. 100 ya. 7 miliar, Pak. Wong siji niku lho dikai 7 miliar Kanjeng Nabi niku. Yo akhirnya bondong-bondong orang itu masuk Islam. Kanjeng Nabi niku nek ngekei niku mboten ate hitung-hitung, mboten kakean niki, mboten pernah ngoten niku. Kanjeng Nabi niku kalau memberi itu banyak. Kanjeng Nabi kalau memberi ndak pernah sedikit. 100 ekor unta dikekno wong siji. Niki pembesar. Wa aqtalan paring sapa Kanjeng Nabi Uyainata ibna Khisnin ing Uyainah ibna Khisnin misla dalika ing sepadane mengkono-mengkono unta 100. Jadi tidak hanya 1 orang. Wa aqtalan paring sapa Kanjeng Nabi nasan ing menungso liyane min asrofi arabin saking wong mulya-mulyane pembesar Arab. Wa asarahum lan dhisikna sapa Kanjeng Nabi ing asrofal Arab yauma idin ing dalem iki dina Hunain fil kismati ing dalem pembagian. Ketika itu beliau itu betul-betul lebih mendahulukan pembesar-pembesar Quraisy. Kok Quraisy? Pembesar-pembesar Arab yang kepala-kepala suku niku, yang baru masuk Islam niku kali Kanjeng Nabi kei unta 100, kei unta 100, kei unta 100. Dan itu menimbulkan kecemburuan. Baik di kalangan sahabat yang imannya itu kuat maupun di kalangan sahabat yang imannya itu lemah. Sing imane kuat niku gampang. Ketika itu ada salah satu sahabat Ansor matur nang Kanjeng Nabi dengan cara yang baik. Yo nopo Kanjeng Nabi? Kok sahabat jenengan sing muhajirin yang dulu awal-awal masuk Islam kok oleh namung sekedik, kami juga dari sahabat Ansor yang datang jauh dari Madinah dapatnya kok sedikit. Sementara mereka ini yang baru masuk Islam niki kok angsal kathah. Enten sing takon baik-baik nang Kanjeng Nabi. Nggih. Terus Kanjeng Nabi jelasno, mereka itu berperang untuk harta. Nggih. Maka aku memberikan mereka harta sesuai dengan niat mereka, keinginan mereka. Sementara kalian itu berperang bersama aku untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Sampeyan perang apa golek bondo? Mboten. Golek ridhane Allah lan Rasule. Sampeyan pulang bersama saya. Sampeyan mendapatkan saya, mereka mendapatkan harta. Sampeyan pilih ndi? Pilih bondo apa pilih aku?
nggih milih jenengan ya wis. Niku sing dekat niku gampang. Karena memang dasarnya itu imannya kuat. Dielingno ngonten niku langsung menerima. Mereka justru berterima kasih. Iya bener. Dari awal motifnya itu bukan motif harta, tapi mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang niki yang baru masuk Islam niku, wah iki melok perang iki menang iki wong pasukane 12.000 nek menang enak engkok mesti oleh harta rampasan perang. Jadi sejak awal niku wis ngoyak, sudah ingin mendapat harta. Jadi begitu menang langsung nyideki Kanjeng Nabi. Kula angsal pinten Kanjeng Nabi? Kula angsal pinten Kanjeng Nabi? Saya dapat berapa? Saya dapat berapa? Langsung mawon kei Kanjeng Nabi. 100 unta. 100 unta. 100 unta. Niku Kanjeng Nabi punya cara pembagian tersendiri. Sing ikhlase mboten dirusak. Ngapunten, kadang-kadang uang itu merusak keikhlasan. Nggih. Uang itu, harta itu merusak keikhlasan. Guru-guru TPG. Nggih, niki karena saya pernah terlibat dalam persoalan niki. Guru-guru TPQ ketika sebelum ada insentif dari Pemda, sik zaman gak ono subsidi, ndak ada insentif, ndak ada pemberian uang saku dari Pemda niku. Niku nggih berjalan normal, Pak. Mulang niku ya wis enak mawon. Tapi begitu Pemda itu memberi kebijakan yang baik, dalam tanda kutip niku baik pancen. Peduli dengan guru-guru ngaji niku, didumi Pak. Didumi niku jumlah guru kadang satu TPQ dengan yang lain niku tidak sama. Ada yang gurunya itu banyak, ada yang gurunya itu sedikit. Akhirnya dari situ sudah mulai bermula niku. Ada yang gini ku ngapunten. Ono sing gurune 3 diwara 7 supaya dapat bantuan banyak. Niki kan wis ngerusak niki. Kemudian ketika sudah mendapatkan saat pembagian nggih persis koyok ngenten iki nanti. Ketika pembagian itu terjadi saling iri lah boleh dikatakan. Loh, iku lo mulang mengajar baru 7 bulan. Saya ini sudah 7 tahun lebih. Mosok mendapatkannya itu sama. Loh, pikirannya wis mulai ngonten enggak? Jadi mengajarnya itu sudah tidak seperti yang dulu gara-gara setelah ada insentif. Wah, kula waktu niku sing bagian ngedom niku bingung. Ya opo iki ya? Ndak bisa memuaskan semua pihak ngoten nggih. Iki karuan wingi gak ono asline ngoten. Lebih baik dulu ketika tidak ada itu ndak ada yang seperti ini, ndak ada. Semuanya itu guyub, rukun, ikhlas, wis saonoe lah. Mulang niku betul-betul tulus. Begitu ada niku malah jadi rame, malah jadi saling iri. Kok podo? Nggih. Gini ku. Harta itu seringkali merusak keikhlasan. Lah niki sahabat ada yang begitu kali Kanjeng Nabi sampai niate golek Allah lan Rasule pulang ke Madinah bersama Allah dan Rasulnya. Mereka berperang dari awal niku niatnya mencari harta, mereka pulang membawa harta. Sampean milih pulang bawa harta apa pulang dengan saya? Kali jenengan kembali Pak. Jadi sing ikhlas niki dijarno ikhlas. Sing golek bondo ya wis dituruti wong pancen baru masuk Islam. Itu sebabnya di dalam fikih itu mereka disebut mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang hatinya itu perlu diambil, dilulut. Nek Kiai Jawa biyen ditutuk-tutuk, hatinya itu dilemah lembuti.
niku mu'allaf dari kata ulfah. Nggih. Allahumma alif baina qulubihima. Alif, ulfah, mu'allaf niku satu akar kata yang sama. Orang yang hatinya harus kita ambil, diseneng-seneng, itu mu'allaf. Sakniki ya identik dengan orang yang baru masuk Islam saja. Mereka itu orang-orang yang harus kita santunilah, kita perhatikan, jangan ditelantarkan, atau malah jangan dikasih panggung. Orang baru masuk Islam dikai mik kongkon ceramah. Lha wong sik tas mlebu Islam gak ngerti agama, malah mulangi wong sing Islame ket bayi. Akhirnya over. Nggih. Yang disampaikan wis over, Pak. Harusnya para ulama yang banyak belajar, lah iki sik tas masuk Islam wis dikai panggung, akhirnya nggak keblablasan. Kita kadang-kadang ngonten. Niki terjadi zaman Kanjeng Nabi. Niku sing bagus. Sahabat yang seperti itu masih mending bertanya lalu mendapat jawaban dari Rasulullah. Ada yang dibalik itu niki membikin perpecahan. Niki termasuk faqala rajulun, nuli ngucap sapa seseorang, boten disebut kali Ibnu Mas'ud, entah itu beliau tidak kenal atau kenal tapi untuk menutup aib, sehingga cukup disebut rajulun. Dalam syarahnya hadis niki ulama berbeda-beda. Siapa niki? Ulama niku kan penasaran, sapa rajulun niki? Kalau di syarahnya Qadiyat niku yang dimaksud rajulun ini, Qadiyat di dalam syarahnya Sahih Muslim, yang dimaksud rajulun ini adalah Dzul Khuwaisirah Abul Khawarij, pentolane Khawarij. Khawarij itu orang yang merasa dirinya paling benar, selain dirinya itu salah, bahkan selain dirinya itu kafir, halal darahnya. Permulaan Khawarij menampakkan diri niku zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah. Termasuk korbannya Sayyidina Ali dibunuh. Sayyidina Ali niku lho dikafirno. Muawiyah mau dibunuh tapi gagal. Namanya Dzul Khuwaisirah. Zaman Rasulullah nggih niki. Niku menurut Qadiyat di dalam syarahnya Sahih Muslim. Qadiyat niki ulama dari Andalus, Spanyol dulu. Wafat tahun 545 Hijriah. Seseorang ini berkata, wallahi loh, senengane ngenten iki, untuk melegitimasi pernyataannya itu dia tidak segan-segan menggunakan kalimat-kalimat suci. Demi Allah. Jadi cek koyok bener ucapannya niki. Wallahi demi Allah, inna hadhihi. Ngomong ngenten iki mboten nduk ngarepe Kanjeng Nabi. Inna hadhihi sak temene iki pembagian iku kismatun, pembagian ma udila fiha, kang ora ono adil-adile fiha ing dalam kismah. Ini pembagian yang tidak adil sama sekali. Wa ma urida fiha wajhullah, lan ora dikersakno fiha ing dalam kismah apa wajhullahi, ridane Allah. Ini pembagian yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak mencari ridhonya Allah iki. Pembagian model opo iki? Gak adil, gak sesuai karo kehendak Allah, gak mencari keridhaan Allah. Loh, padahal sing bagi niki Rasulullah.
Abdullah bin Mas'ud yang mendengar orang ini bicara seperti itu, Dzul Khuwaisirah niki fakultu. Jadi Dzul Khuwaisirah niku dua kali. Koyok ngenten niki dua kali. Nanti yang berikutnya niku saat harta zakat dari Yaman yang dibawa oleh Sayyidina Ali dan Abu Musa al-Asy'ari. Harta zakat niku yang dibawa dari Yaman niku ketika dibagikan Rasulullah, Dzul Khuwaisirah niki juga malah langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Nek niki mboten nduk ngarepe Kanjeng Nabi niki. Nanti peristiwa berikutnya niku di hadapan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malah ditegur langsung. I'dil ya Muhammad, ittaqillaha ya Muhammad. Muhammad sing adil. Muhammad wedya nang Allah. Niku Dzul Khuwaisirah. Kalau ini hanya bicara di belakang dan terdengar oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun. Weh, wong iki nggarai pecah belah iki. Ngerusak iki. Wallahi demi Allah la ukhbironna. Niki ngomong dhewe Abdullah bin Mas'ud. Aku janji nang Allah. La ukhbironna yakti bakal ngabarake temen sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak laporno nang Kanjeng Nabi. Akhire fa'ataituhu nuli nekani sapa ingsun ing Kanjeng Nabi Abdullah bin Mas'ud, lalu menemui Rasulullah. Fa akhbartuhu nuli ngabari sapa ingsun Abdullah bin Mas'ud ing Kanjeng Nabi bima kelawan barang kola kang ngucap sapa rajulun niki wau atau Dzul Khuwaisirah. Apa yang dia katakan aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dilapori ngonten niku nggih manusiawi, Pak. Fataghayyara. Sebab niki sing ngomong niki wong Islam. Nek sing ngomong wong kafir Kanjeng Nabi wis biasa. Niki sing ngomong wong Islam di antara pasukan Islam. Fataghayyara mongko berubah apa wajuhu wajahe Kanjeng Nabi. Wajahnya tiba-tiba Kanjeng Nabi niku menunjukkan tidak suka dengan ucapan yang seperti itu. Hatta kana hingga ana apa wajahe Kanjeng Nabi ana iku kasirfi koyok cetakan abang, koyok sumbo abang, seperti napa pewarna merah, koyok kenek pewarna ngoten. Tiba-tiba merah padam wajah Kanjeng Nabi niku, menahan murka lah. Ya Allah. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Famay ya'dil idza lam dilillahu wa rasuluh. Faman mongko utawi sapa iku ya'dilu bisa adil sapa man idza lam ya'dil nalikane ora adil sapa Allahu wa rasuluhu, Allah lan utusane Allah. Lalu siapa yang bisa adil kalau rasulnya saja dituduh tidak adil? Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya itu dikatakan tidak adil? Kanjeng Nabi sampai matur ngoten niku. Nggih saadil-adile menungso niku nggih Kanjeng Nabi niku, Pak. Nggih. Saadil-adile menungso niku nggih Kanjeng Nabi niku. Jadi Kanjeng Nabi cara diterangno niku wau nggih membagi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Cara nek diterangno berdasarkan niat masing-masing. Yang niatnya harta dikasih harta, yang niatnya ikhlas ya biarkan keikhlasan itu menjadi utuh. Sebab nanti akan mendapatkan yang lebih banyak di akhirat. Gak usah dadi melok koyok wong awam. Kelas imane niku wis dukur golek ridane Allah, lah kok melok royokan koyok wong sing kelase golek donya. Kanjeng Nabi ndak rela seperti itu. Sampeyan wong ikhlas, keikhlasan kalian saya jaga. Mereka tidak ikhlas, biarkan mereka masih berproses. Nggih.
Mereka masih berproses menemukan titik keikhlasan. Kalau kalian sudah ikhlas, ikhlas jangan merusak dirinya dengan ingin menyamai orang-orang yang tidak ikhlas. Nih. Summa qala. Niku Kanjeng Nabi, lomane luar biasa. Ya, karena dari awal tidak ada hati untuk ingin menumpuk-numpuk harta. Cara awak dhewe ngonten, wah iki tak gawe anakku nduk omah iki, kenek gawe tuku omah, kenek gawe tuku tanah, kenek gawe, cara kita mesti ngonten. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi wafat itu tidak meninggalkan apa-apa. Ten Pati niku enten namine Badola Salam, Kiai Abdullah Salam niku pamane Yai Sahal Mahfud Rois Am. Itu kalau ngaji malam Senin, ngaji malam Senin niku yang sing ngaji niku wonge sampai 5.000. Niku semua dijamu dengan makan. Maksudnya beliau niki kiai sugih. Beliau niki kiai sugih. Tapi jenengan nek nate sowan, barangkali jenengan nenten sing rumahnya Pati. Sampai sekarang rumah beliau nggih tasik foto ngonten niku, Pak. Beliau wafat tahun 2001. Gus Dur niku waktu diangkat dadi presiden niku sing disowani pertama nggih Badola Salam niku. Sing disowani pertama nggih Badola Salam niku. Niku rumahnya niku Masya Allah. Lantai niki mboten semen, Pak. Mboten keramik, tanah. Lantai niki tanah. Dindingnya niku mboten tembok. Tapi sesek ngoten niku, pring. Nggih, gedhek dindingnya niku. Terus atapnya niku pendek, gentengnya ketok ngoten niku, pendek, kecil. Dadi sing ngaji niku nduk njaba nduk dalan-dalan ngoten niku. Cuma dilapisi oleh karpet hijau tapi sing karpet biasa niku lho, karpet musola zaman biyen niku lho nggih. Sing meteran niku lho. Kula waktu sowan niku tiba-tiba dari bawah karpet niku enten tikus gede, Pak. Wong pancen lantai niki tanah. Tikus niki gede, wut mlayu ngoten. Ya Allah. Nggih. Niku pondoke biyen nggih ngonten niku, tapi santri-santrine mbangun. Mbah Yai Maimun Zubair itu dulu juga begitu rumahnya niku. Rumah yang sekarang niku wis didandani kali santrine waktu Mbah Yai Maimun niku naik haji. Sing dandani Yai Wahid Bandung Sari Purwodadi napa Gerobokan niku. Bandung Sari niku. Ketika Yai Maimun haji niku rumahnya niki didandani, tapi nggih tetap sederhana seperti yang sekarang niku. Biyen niku luwih parah malih lah. Kira-kira nggih koyok sinten Badola Salam niku. Jadi selerae niki mboten ngapiki omah. Selerae niki memberi. Yai Maimun niku kula nyeksekno dhewe, nggih. Niku nek ngekeki niki mboten titik. Nek ngekeki niki mboten titik. Saya melihat catatan ketika renovasi kula menangi Masjid Sarang niku, Masjid Jami 2 km dari pondoknya Mbah Yai Maimun ke arah barat niku. Masjid Jami Sarang niku kula menangi zaman se elek sampai sakniki sing apik niku. Niku saya lihat ten catatan donatur niku tiap bulan niku. Yai Maimun niku nek ngekeki Masjid Jami Sarang niku 40 juta. Paling titik niku 30 juta.
Padahal niku pondok niki nggih bangun. Dan niku mboten satu masjid, Pak. Hampir banyak masjid yang seperti itu. Yai Maimun niku kados Yai Hamid Pasuruan, senengane bangun masjid. Senengane niku bangun masjid. Nek enten wong datang menyodorkan cara sakmangke proposal bantuan ngoten, nek masjid niku Yai Maimun mesti memberi, ndak pernah menolak. Dan nek ngekeki mboten titik. Nek ngekeki mboten 100.000, 500.000 utawa 1 juta mboten. Sak nemune dhuwit sing ana niku 40 kekno 40. Wonten. Alhamdulillah salam niku nggih ngoten. Ngoten niku nggih niru akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngenten niku. Summa qala terusane benjing. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.